wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Diko beserta istri. Tepuk tangan untuk Pak Bupati serta seluruh pejabat yang hadir yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Muharraman MWC NU Kaliwungu Selatan yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kaliwungu Selatan rahimakumullah. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Wong Kaliwungu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Dalam masalah percintaan, kita sering dibuat manusia kecewa. Tapi lucunya Allah yang kita kecewakan. Manusia yang membuat kecewa, tapi Allah yang kita kecewakan. Contoh, orang pakai jilbab, kecewa dengan mantan suami, jilbabnya dicopot. Ini berarti apa? Yang membuat dia kecewa adalah manusia, tapi yang dia kecewakan adalah Allah Ta'ala. Ini repot. Jangan sampai urusan kita dengan manusia, yang kita kecewakan dia yang maha kuasa. Makanya bahasa Gus Miftah apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan panitia yang membawa degan. Oh, wonten Gus Basar nggih wae. Oh, Gus, matur nuwun Gus. Salam nggih apa Gus nggih. Nah. Jadi seringkali kita punya masalah dengan manusia. Tapi sering pula kita kemudian mengecewakan Allah Ta'ala. Contoh ini, orang gak pernah sholat. Dia nelayan Pak Bupati. Begitu sampai tengah laut, perahunya bocor. Padahal dia gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Saat itu kemudian jiwa religiusnya muncul karena takut tenggelam. Dia mengangkat tangan kemudian berdoa, ya Allah, tolong dong, perahu saya bocor, dibenerin. Kun fayakunnya Allah, perahunya bener, bocornya hilang. Dia berbisik dengan temannya, ternyata Tuhan gampang dikibulin. Begitu sampai daratan, perahu mendarat, rumahnya terbakar. Langsung dia teriak, Tuhan suka balas dendam, gitu aja marah, kenapa urusan lautan dibawa ke daratan? Saya mau tanya, yang sering membuat kecewa itu Allah apa kita? Kita. Yang sering membuat kecewa itu pasangan kita apa Allah? Pasangan. Yang sering membuat masalah itu pasangan, tapi yang kena imbasnya itu Tuhan. Kalau punya masalah dengan pasangan, yang dilupakan Tuhan. Muncullah orang frustasi. Frustasi itu kan karena dia melupakan Tuhan. Ada yang frustasinya dugem, mendem. Ada yang frustasinya makan, jadinya gemuk. Kae cah kae meneh kae. Ya Allah. Iki cah Blitar wingi ta iki ya. Kowe sing ngerampok duitku wingi kowe ya. Kayaknya dia frustasi dia. Frustasi larinya ke makan. Mila saawak bokong kabeh.
Maka esensi Muharram ini harus kita ketahui, kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia itu untuk apa sih? Bukan untuk jadi bupati, bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi gus, apalagi penabuh hadroh, enggak. Santai, ini loh menantu-menantu idaman. Kerjamu apa boleh? Penerbang. Pesawatnya apa? Hadroh Airline. Keren. Alah bocah hadroh modalnya mung sarung, aja mau delok sarunge tapi delok ilmune goblok. Isine. Lah delok isine cah lemune cewilik manuke. Ora percaya? Ayo sepil, ayo kowe. Mesti cilik. Dalam sejarah itu Pak Bupati, gajah itu nggak pernah ketika bercinta itu mau dilihat sama orang. Sejarahnya gitu. Kuda juga nggak mau ya. Kalau kuda mau, kuda pede Cak, karena kuda burungnya besar panjang, dia pede. Tapi kalau gajah itu nggak pernah mau. Lah almarhum Ki Endos, Gus Bazar itu pernah cerita, almarhum Ki Endos. Ini ya cerita ngawur, mbok bener apa ora ya wallahu alam biasa, jenenge cerita kok. Hikayat kan iso bener iso ora. Jadi zaman Nabi Nuh itu diperintahkan untuk naik perahu, naik kapal. Itu kan hewan yang dibawa ke atas perahu itu kan pasangan. Jago lanang karo babon. Wedhus lanang bandot karo wedhus wedok. Pokoknya sak pasang. Asu lanang, asu wedok. Kadang-kadang lah kayak saya, kayak Gus Bazar ngurusi santri, ngurusi wong tuh kadang-kadang saya jadi ingat. At-imil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi wad imin nas salasa ayamin sayang sakafi salas wad imin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Itulah bedanya Amerika dengan Indonesia. Kalau di Amerika anjing seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti caya. Lah cerita niki, asune diunggahke, wedhuse diunggahke, jarane diunggahke, gajahne diunggahke sak pasang-pasang. Iki lho, coba. Hewan saja itu pasangan. Masa awakmu ora? Lah wong asu saja dia ngerti lah, asu lanang ki kawine karo asu wedok. Lah saiki kok ana wong lanang njaluke kawin kok karo wong lanang. Berarti luwih ino tinimbang ya. Oh ini malam ini juga ada BTV. Alhamdulillah kayak Stadion Kendal. Malam ini juga disiarkan di Jalan Dakwah Gus Miftah BTV. Tepuk tangan untuk Kaliwungu. Komentarnya yang di IG saya bagus-bagus Mas, saya dijabri banyak banget. Hanya Bupati Diko yang bisa buat acara seperti ini setiap tahun. Wow. Neng ketanya tahun ngarep wis ora, wis rampung. Oh masih lagi ya Mas? Aman Mas. Kemarin sama Cak Percil, semalam sama Gilga, tahun depan Mas tak ajakin yang baru. Lu Cinta Luna. Wah. Enggak boleh ya. Halo Cinta Luna, bupati ini sudah diperkosa lah Kilawakola, si jenenge Kilawakola itulah beda karo Kamakola. Jarene ketika masuk itu, mohon maaf, salah satu larangan dari Nabi Nuh itu baik manusia maupun hewan yang ada tidak boleh berhubungan badan. Menungso nggak boleh kelon, asu, hewan yang lain juga nggak boleh kelon. Lah ternyata sing ngeyel asu, bola-bali asu gitu ngeyelan. Dia bercinta dengan pasangannya, delala dilihat sama kucing. Kucingnya laporan sama Nabi Nuh. Nabi Nuh, ada umatmu yang namanya anjing ngeyel. Apa cing? Larangan bercinta dilanggar. Akhirnya anjing dipanggil, dikasih peringatan. Khawatir terjadi lagi, mohon maaf,
seluruh alat kelamin yang jantan itu semuanya dicopot, ditaruh di lemari supaya tidak terulangi lagi kesalahan yang sama. Wes sepakat. Delalah asu ki ngeyel, manuke dijikok dewe. Kembali dia bercinta dengan pasangannya, didelok sama kucing lagi, dilihat sama kucing. Akhirnya kucing laporan lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, asune ngeyel. Langsung asu kok kayak gitu. Dipanggil. Akhirnya mohon maaf karo Nabi Nuh dilaknat. Anjing, karena kamu melanggar yang kedua kalinya kamu saya laknat. Apa laknatnya? Setiap kali kamu mau bercinta sama pasanganmu, kamu bercintanya ora iso metu. Mila delokon. Asu ki lak kelon suwe banget. Lah iya, gak copot-copot karena dilaknat sama Nabi Nuh. Anjing protes. Saya juga protes Nabi. Apa? Kucing. Masa setiap kali saya bercinta dilihat sama kucing, terus tolong dilaknat. Akhirnya Nabi Nuh melaknat kucing. Kalau mau bercinta sama pasangannya geger dulu, rame dulu, ribut dulu. Mila deloken mak, kucing ini namanya kelon. Mbuh cerita iki bener apa ora sing cerita pas wayangan soalnya almarhum Ki Endo Susmono. Singkat cerita, perahu Nabi Nuh mendarat. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Nuh dan semua bala tentaranya, umatnya selamat turun dari perahu. Diumumke seluruh hewan jantan silakan ambil kemaluannya masing-masing, alat kelaminnya masing-masing. Nah, gajah larinya paling kenceng. Salah mas, jiko jatai. Kuda larinya paling kenceng. Lari pertama kali buka lemari salah, jiko jatai gajah. Jadi kenapa kok hari ini terkenal, kenapa kuda itu burungnya paling besar sejantan kuda, karena dia salah mengambil kelaminnya gajah, dipasang nyoh. Mula kuda iki jan ngene tenan ya lho. Kuda itu loh. Sing cilaka gajah jalane temek-temek, begitu buka lemari kebagian yang kecil. Maka sampai hari ini gajah itu kalau bercinta nggak pernah mau dilihat sama orang. Kenapa? Mergo badannya besar, burungnya kecil. Kaya cah kuwi. Bebek berarti ngambil dapat panjang, mlakune kewer-kewer, manuke kidak-kidak, kijak-injak. Makanya jenengan lihat bebek itu burungnya muter-muter. Soalnya kebidak-bidak. Yang celaka jago. Biasanya bangun pertama kali pas mau ambil alat kelamin, bangunnya kesiangan. Begitu buka lemari sudah nggak ada, nggak kebagian. Akhirnya matur sama Nabi Nuh, Nabi sudah habis alat kelaminnya. Nabi Nuh bilang, ya udah nggak apa-apa lu, nggak apa-apa. Bagaimana? Nanti bagaimana saya berhubungan? Gampang, kamu jago berhubungannya pakai perasaan saja. Maka jenengan lihat jago sama babon nyuk rampung soalnya nganggo perasaan. Lah itu rawahu antos almarhum. Bener apa salah jenenge cerita ya iso bener iso salah. Tapi lah gede manuke cilik contohnya gajah itu hakul yakin ho'oh. Maka saya berani taruhan bocah kuwi mesti manuke cilik. Ayo. Jenenge sapa wingi lali aku sapa? Oh, bigger, jenenge bigger coba. Namanya bigger orangnya besar kan pas. Bigger than me. Dia lebih besar dibandingkan saya. But my titit bigger than your titit. Nah. Cacak kurang ajar. Tapi kuda saya kebiri mesake cacak. Nah, iya, kucing itu biasanya badannya subur karena burungnya dikebiri. Lah, saya curiga anak itu yang gemuk itu antara dia burungnya kecil atau burungnya mungkin dikebiri. Ayo. Supaya rada difitnah bukaan wae, ayo. Ger. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, hendaknya yang perlu kita ingat adalah asasi dasarnya manusia itu apa tugasnya. Ternyata tugasnya kan cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Lah maka kalau saya mengkategorikan begini Pak Bupati, al-ahmaq ya'isu liyakul, orang bodoh itu hidup untuk makan. Nanti kita di kategori yang mana coba? Al-ahmaq ya'isu liyakul, orang bodoh itu hidup untuk makan. Wal akil yakul liya'ish, orang yang berakal dia makan untuk, mohon maaf, dia makan untuk hidup. Kalau orang bodoh hidup untuk makan, orang cerdas makan untuk hidup. Sementara wal mu'min ya'isu liya'budallah, orang mukmin itu hidup untuk menyembah Allah. Balik. Maka kok ada orang yang dipikir cuman makanan tok, kuwi kelasnya wong goblok. Buktine bocah kuwi pengajian mangan cangkeme iki lho. Iki termasuk ahmak Gus Basar saiki. Tak delok lho dari saya masuk panggung cangkeme ngene wae. Seolah-olah hidup untuk makan. Makannya banyak ya kok tetap kurus loh kamu itu. Makanya kalau orang makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Nah ini azab saya kira ini. Al-ahmaq ya'isu liyakul, orang goblok itu hidup untuk makan. Jadi yang dipikir itu makanan toh. Makanya dulu saya punya pesan begini, Pak Bupati, makanan itu masalah sepele, tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara makanan. Mila lah cah pondok-pondok kayak Gus Basar niku nyuwun sewu, lah pengajian nyuguh tamu niku mesti digawe sing kathah. Karena makanan itu masalah sepele, tapi kita paling nggak enak disepelekan dengan makanan. Saya itu punya pengalaman Mas Dibu. Kenapa kalau saya ke restoran semuanya tak beli? Saya itu pernah jadi orang susah Bu. Susah pakai banget, susah kuadrat. Miskin sak modari. Lah ya, saya itu tahun 2009 tuh motor saja belum punya kok. 2009 Pak, saya belum punya motor. Wallah, saya punya motor pertama kali tahun 2010, kredit Vario, uang muka 5 juta. Setiap kali di starter bunyinya didit. Ya maklum wong motor kreditan. Padha karo jekel kendang ditabung entek dite. Dulu zaman saya susah, saya itu pernah Mas diajak makan sama orang kaya di Gunung Kidul, nasi merah, lauknya ayam, tempe. Begitu yang lain ambil ayam, kan saya paling muda, saya penjaga masjid. James Bond, jaga masjid dan kebun. Saya ikut-ikutan ambil lauk, itu ditegur sama orang itu. Jangan ambil ayam, kamu ambil tahu saja. Itu membekas banget di benak saya. Sehingga kenapa sekarang tuh kalau saya masuk restoran semuanya tak beli. Saya tahu itu nggak akan saya makan, tapi saya bawa asisten banyak, joglangannya ini banyak. TPA, tempat pembuangan akhir. Ya termasuk asisten, termasuk ADC polisi, itu kalau saya ngajikan mereka makan toh. Makanya saya punya ajudan tuh 3, saya sehat, ajudan saya gantian sakit, soalnya mau kakean mangan. Apa sih bedanya orang dulu sama orang sekarang? Bedanya kan satu, orang dulu itu sakit karena kurang makan, orang sekarang sakit karena kebanyakan makan. Betul Pak ya? Iya. Makanya kalau saya betul-betul tak jaga. Nah, saya tuh bekas banget, mau ngambil ayam tuh dimarahin. Jangan kamu ambil, nggak enak sama yang traktir. Bener Pak. Makanya kalau saya di restoran tuh pilihannya cuma 2. Kok saya makan sama Pak Bupati, saya paling gengsi kalau disuruh urunan. Pilihannya cuma 2, aku yang bayar atau kamu yang bayar. Ya, kalau kamu nggak kuat saya yang bayar. Karena saya ngerti betul Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Salah satunya kenapa? Karena sering traktir orang. Dianggap sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim itu mergo seneng traktir. Sama dengan orang Kaliwungu Selatan. Kalau Nabi Ibrahim sukanya traktir, orang Kaliwungu Selatan sukanya minta traktir. Beda tipis lah. Itu bener loh Cak. Makanya kenapa saya itu selalu sama istri bilang, kalau kamu keluar dari rumah tolong mobilmu dikasih sembako. Nanti ada satpam jemput anakmu dikasih, di jalan ada tukang parkir tolong kamu kasih. Maka hari ini istilah cashless itu bagi saya nggak setuju. Itu uang pelit itu.
Masa kamu mau nyumbang orang parkir bisa gesek enggak? Ya matamu kuwi kok. Ayo, Diko mau ngasih tukang parkir, aku enggak bawa cash sih. Kamu punya gesek enggak? Ya mbahmu. Makanya kalau saya tas saya itu pasti ada uangnya. Oh, apalagi kris apa-apaan itu loh. Scan dulu mbahmu. Lah wong ngamen mbah-mbah umure 20 tahun kok nyeken. Sing di-scan apa aneh gitu loh. Loh kalau saya enggak setuju Mas. Di wilayah tertentu saya setuju ya. Kalau di Eropa kayak saya kemarin di Prancis itu memang mohon maaf pengemis saja pakai gesek. Pakai gesek saja, pengemis itu. Saya mau ngasih, aduh mana uangnya? Dia ngajuin ini apa namanya itu? Mesin edisi. Wah gesek, enggak ya temen pengemis iki aku. Istilah cashless itu nggak bener. Nabi Ibrahim tuh cash, suka traktir, ada orang dikasih dan lain sebagainya. Sehingga kemudian apa? Nggak ada lagi orang berpikir hidup nggak bisa makan. Kenapa? Karena orang kaya semuanya mau berbagi. Saya tuh sampai hati-hati nih ya. Bapak saya itu kalau makan, masya Allah. Beliau itu kalau makan, tak contoh nih ya. Ini piring umpamanya. Ini piring. Ya ini piring. Wah, kiai top. Kopi ini kayak gelas angkringan. Aman. Kersane dangu matamu. Abah saya itu kalau makan begini Mas Dio. Kan ada dalil begini. Yang pertama, Nabi itu makan dengan menggunakan tangan, jari. Sunnahnya berapa? 3 jari. Walaupun ini tidak mutlak, artinya ya mohon maaf, mesti ada istisna. Saya harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya harus pakai 3 jari. Ayo, kudu podo. Lak sing dipangan bubure cacak. Ayo, harus pakai 3 jari, melonyoh jempolmu. Makanya boleh pakai sendok. Makannya soto. Aku nggak mau pakai sendok, harus sama dengan Nabi. Sunnah Rasul pakai deraji. Yang jeleput kok jempolmu ada-ada saja. Nah, kalau makannya pakai tangan, kemudian ada undang-undang. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Kalau salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah setelah makan itu drijine diemut atau kon ngemutke pasangan nih. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku untuk sesama anggota tim hadroh. Yang jijiki no, gue sing lemu karo cah iki mut-mutan jempol. Gilani gitu loh. Lah, jadi sunnah Pak Bupati habis makan itu, Caca istrimu dipanggil, Cak, endi cangkemmu? Nyah gitu loh. Caca ya kurang ajar, lah cangkemmu ndi Mas? Nyah gitu loh. Itu sunnah. Lah, soalnya apa? Alasannya ini. Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Jadi mohon maaf, sorry to say, kalau kita minum kopi, kok diminum cuma separuh, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang ditinggal. Nah, ini ngomongnya snacknya dulu. Snacknya wong kene iki apa toh? Mentang-mentang bupatine Diko, bupatine teko, snacknya kuning, dumeh bupatine partainya kuning. Asa deh, itu lah, ya Allah. Oh iya ya. Kok entek isine mau badok kita Pak gigirane sini. Coba enggak Mas Diko, kacangnya itu Mas Diko. Kacangnya Mas Diko. Enggak aja kacangnya Mas Diko aja. Omane kacang kayak gini. Dimakan separuh, yang ini dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya itu justru yang ini. Sama halnya tadi, nyuwun sewu Abadi. Kenapa kalau kita makan disuruh ngelamuti? Karena bisa jadi yang ada berkahnya itu nasi-nasi yang terbuang itu melalui yang nempel di tangan kita. Makanya apa? Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Mau rosi itu nanti. Saya tuh membayangkan begini. Coba sebelum saya lanjutkan soal piringnya Bapak Kulon niku, saya mau tanya. Anda itu makan yang dicari apa toh? Kenyang, nikmat, lezat atau apa?
vitamin atau apa? Sing bener niki barokah. Makanya kenapa doanya Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Karena ternyata makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan nikmatnya, bukan wareknya, bukan delisiusnya, apalagi deliverynya, bukan, tapi berkahnya. Makanya sedekah makanan itu kenapa utama? Karena begitu Anda sedekah kepada bapak-bapak yang mau berangkat ke sawah, dia macul, keringatnya keluar untuk nafkah anak dan istrinya. Coba. Makanya saya itu mohon maaf, kalau pengajian di pondok itu kalau ada orang buang makanan sembarangan itu saya luwur hati. Dia nggak membayangkan betapa panjangnya proses makanan itu hadir di depan kita. Contoh mama nih, di depan saya ini ada donat dari Mbak Caca ini, cupcake, wis promosi meneh, wis powin terus Caca ijaan jan. Hah? Jajal, alah cangkemmu pengen tor Pak, mancing cok ngono. Caca JS ini pintere ra omong. Cupcake roti mangkok. Malah mau tambahi cak. Coba begini ya, makan nasi aja umpamanya. Ini kita ngomong hitung-hitungan. Makanya kenapa saya itu sama santri saya kan gratis. Dia itu mau makan sebanyak apapun saya nggak ada masalah. Tapi kamu akan punya masalah sama Abah kalau kamu meninggalkan makanan di piring. Gus Basar persolah, santri itu kalau makan subhanallah gunung Merapi pindah ke piring pokoknya, metutuk gitu. Saya nggak ada masalah, tapi kalau nggak dihabiskan masalah. Coba begini, hadirnya kopi di hadapan saya ini kira-kira melibatkan berapa jasa banyak orang. Dari dia yang macul di kebun sampai dia yang menanam kopi, yang menyemai, yang memanen, kemudian saya ngoncai kopi, yang memepeh, kok memepeh ki apa ya? Menjemur angel men gitu loh. Sapa sing ngomong desa ki mau? Santet rasa ngaceng ya. Kok ngelokke aku desa to kurang ajar ya. Padahal ini ngomong konsep berkah. Dari dia yang menjemur kemudian menggiling, menumbuk, menggoreng, kemudian menumbuk, begitu jadi kopi, siapa lagi yang terlibat? Pak Bupati. Dia yang rebus air, yang nyuci gelas, kemudian yang menuangkan sampai yang membawa ke hadapan saya. Berapa jasanya? Makanya kan di Nabi itu indah betul. Kenapa kalau mau makan Allahumma barik lana? Padahal yang menikmati makanan mulut kita sendiri, yang kenyang perut kita sendiri, kenapa kok jamak barik lana bukan barik li? Karena begitu Anda berdoa barik lana, semua orang yang terlibat atas hadirnya makanan itu Anda doakan. Contoh bupati dibayar oleh rakyat, begitu Allah membarik lana, siapa yang didoakan oleh Pak Bupati? Semua rakyat yang bayar pajak didoakan sama Pak Bupati. Allahumma barik lana. Makanya orang itu kalau mau makan nggak berdoa dia pelit. Contoh gini Cak, ben Cah iki ngerti bahasa Jawa. Beras itu Cak jadi nasi. Orang Jawa itu dari ditanam sampai jadi nasi namanya beda. Kok dedek gimana? Dedak iki katul Cak. Wah, jan dedak iki lho. Dedak apa ya dedek gitu. Kalau orang Inggris ditanam sampai jadi nasi namanya cuma satu, rice. Kalau orang Jawa coba kita lihat, ditandur ning sawah jenengin apa? Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ada buahnya namanya gabah. Desa beras. Gabah bahasa Inggrisnya apa? Rice. Kok amin rice gitu. Desa. Gabah cuma satu namanya apa Pak? Las. Kalau gabah banyak, kalau satu namanya las lah bahasa Jawanya. Las itu bahasa Inggrisnya apa? Tetap rice. Gabah digiling, namanya apa? Beras. Beras bahasa Inggrisnya apa? Rice. Beras patah tugel, menir,
Bahasa Inggrisnya rice. Gak ada, Rak. Gak ada. Katul, dedek is katul. What is the meaning of katul? Katul is kotoran beras. Beras begitu dimasak, jenenge apa nih? Bahasa Jawa nih, sego. Sego bahasa Inggrisnya apa? The rice. Sego cuman satu, namanya apa? Upil. Upo. Kok upil? Upo bahasa Inggrisnya apa? Rice. Sego dimasak mateng, ngintip, ono kerai, namanya intip. Intip bahasa Inggrisnya apa? Rice. Sego dimasak panjang, lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Nasi kemarin namanya apa, Cak? Wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Nasi di PP jenenge apa? Karak. Bahasa Inggrisnya rice. Nasi aking. Iki ngomong Inggris, Cok. Loh, kamu tanya Mbak Caca yang pintar bahasa Inggris, Mas Diko di Amerika 6 tahun. Bahasa Inggris itu gampang kok. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh, ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Watch atau clock. Bahasa Inggrisnya clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing kakinya 4. Cat bien dari dulu. Kucing kecemplung kolam, ketes. Kucing kawing, wang, kucing kawing. Cangkem mancing bae kowe iki kok. MECNU Kalimantan Selatan kentir kabeh ya. Kayak bahasa Arab itu kan juga lucu. Bahasa Arab obat manjur mustajab. Gajah berjalan di atas air mustahil. Penyanyi keroncong Mus Mulyadi. Vokalis Hadroh Mustafa. Namanya lebih bagus daripada wajahnya. Apanya? Oh iya, ayahnya Bigger. Jadi kemarin Pak Bupati saya itu ngaji di Blitar. Nah ini kita kasih uang, vokalisnya namanya Mustafa, punya ibu janda. Nah saya sarankan ibunya Mustafa dinikahi sama Bigger itu loh. Jadi oh ibunya Bigger dinikahi sama Mustafa. Nah, jadi Mustafa manggil Bigger Daddy. Assalamualaikum Daddy. Saya tak ngopi, Pak Bupati sambutan sebentar. Pak Bupati sambutan udah sambutan orang ngomong lah aku harus ngopi nih terus gelas angkringan kopi ini sangit yang penting ada cupcake nyawer kamu tuh dari Blitar ke sini numpak motor. Ya pantas rupa mau kenal pot. Masya Allah. Jadi balik nih kok, tentang piring bapak kula nih kok. Karena kita nggak boleh meninggalkan makanan. Kalau kita buang-buang makanan Pak Nyuwun Sewu, Anda bayangkan ya. Orang Indonesia itu jumlahnya 230 juta jiwa. Kalau sekali makan, Cak, kita meninggalkan satu nasi. Berarti sekali makan orang Indonesia meninggalkan berapa butir nasi? 230 juta butir nasi. Coba kita ajak kontemplasi deh. Anda kebayang nggak? 230 juta butir nasi. Sementara banyak kawan kita di Afrika itu nggak bisa makan. Makanya jangan sampailah kita tuh menyanyiakan makanan. Umpamanya kayak Bapak Iki Nyuwun Sewu Pak Botoli. Jenengan Pak siapa jenengmu lali ya? Pak Kemis. Kemis. Lah Jumatnya kapan? Iki yang lucu meneh iki. Mau dino Senin ya tetap Kemis gitu. Lah aji kok Gus. Cawok. Jangan Kemis itu loh. Mau dino Senin kok Kemis. Kalau Pak Bupati semua hari Selasa.
Selasa di surga kalau sama Caca. Iya. Dorong dia. Iya. Jan. Cie pikir pengen. Ya tubruk Mustafa kuwi. Yalah. Kaya lak sing sunat kaya bikir iki kudune doktere telu. Sing siji bengkang sikile, sing loro goleki posisi manuke ya. Lah wong lemune kaya ngono. Coba le, tak kandhani. Ini air, diminum separuh, kemudian dibuang. Wallah, bisa jadi yang ada berkahnya itu justru yang dibuang. Makanya kalau Abah Lutfi itu salah satu resep sehatnya beliau itu apa? Belum minum kecuali setelah minimal 30 menit. Beliau itu kalau 30 menit kemudian baru minum setelah makan. Kalau bikir kan ora, minum es teh telu, minum. Maka coba Anda lihat, Abah itu 76 tahun, tapi sehatnya luar biasa, nggak ada istilah asam urat. Makan daging kambing juga biasa. Lah kalau Pak Bupati ini kalau makan daging kambing dia nggak doyan, karena kalau makan daging kambing penyakitnya cuma satu, mamah, iya. Wayai. Lah, karena nggak boleh menyisakan nasi, Pak. Bapak saya itu kalau makan itu piringnya digerujuk air putih. Jadi beliau itu kalau minum nggak pakai gelas, dari piring. Saya tanya, Pak kok jijik itu Pak? Saya bilang, jijik piye to Le? Saya masih SD itu. Lah Bapak kok makannya seperti itu kenapa? Supaya piringnya bersih. Lah makanya saya diajari sama Bapak itu. Le, kalau kamu beli makanan di restoran, kalau kamu ambil lauk, kamu ambil yang kecil saja. Loh kenapa pokok yang kecil? Lebih baik kamu merasa kurang daripada kamu nggak habis. Saya itu paling nggak nyaman Mas Bupati menghadiri resepsi pernikahan. Makanya saya juara. Paling saya cuma undangan nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya itu kan di Jakarta dikenal sebagai ustadz yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Itu loh yang setajam silet itu loh. Saya paling nggak nyaman kalau diundang resepsi pernikahan, apalagi kelasnya wong Kaliwungu Pak, nyumbang 50.000, ya Allah, semua makanan dibahajar, ambil bakso, makan pentolnya, tinggalkan minyak, masukkan ke tas, mangkoknya, lu gimana teko wongnya lu itu kan, makan siomay, ambil 5 dimakan 2, ditinggal, coba Anda bayangkan. Makanya saya selalu memberikan nasihat dalam pernikahan itu tolong hindari resepsi, hindari 3 hal. Musyrik, maksiat, mubadir. Musyrik ini kaitannya mohon maaf. Kita berlebihan soal weton. Yang laki-laki wage, perempuan paing. Haram untuk menikah. Karena kalau menikah bapaknya mati duluan. Kenapa? Kalau laki-laki wage, perempuannya paing jadi geyeng. Lah ya bener. Kalau laki-lakinya wage, perempuan paing ya geyeng. Kalau wage sama wage ya gege kok kepiye. Wage karo kliwon ya gewon, wage saro lagi ya geli gitu loh. Pak Kemis fotonya apa Pak Kemis? Kemis wage tidak cocok hidup di air. Lah makanya nggak cocok hidup di air itu loh. Kamu apa Cak? Caca rebupon. Ya insya Allah di usia 40 tambah cerewet. Modar itu. Mas Jiko cuma kliwon, istrinya harus 4. Nunggu aku mati dulu ya. Bunda mati dulu. Kata si Caca, langkai dulu mayat saya Mas. Mohon diketahui kalau besok ada berita di rumah Bupati berantem sama istri ya. Awalnya di Kaliwungu Selatan. Ya Allah.
Jadi ada lucu, Pak Bupati, tetangga saya mati, istrinya dimakamkan di utara makam pondok. Hari kedua suaminya ke kuburan, bawa kipas angin. Loh, kita kentir Pak aku. Kamu itu kalau istri mati mbok tahlilan, sholawatan, fatihah, sak pituruti. Kenapa kamu bawa kipas angin? Istri saya wasiat, Kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi dikipasi cepat kering. Ndelalah Mas, musim udan. Enggak kering-kering. Pokoknya perempuan kalau sudah ngomong soal nikah lagi sudah. Nerocos pokoknya gitu. Sangel pokoknya dihentikan tuh susah. Ya kalau perempuan itu cerewet, Cak, itu lumrah. Karena bagaimanapun perempuan itu keturunan Siti Hawa. Mulutnya buka Hawa. Kalau Pak Bupati ini pendiam ya lumrah Adam. Mingkem Adam. Ya kalau laki-laki suka banyak ngomong, ya aku kewajiban Cak, tak ajar loh Cak. Kalau saya nggak ngomong nggak dibayar Cak. Aduh. Sangat cacai gitu loh. Insyaallah. Coba sampai seperti itu Pak. Makanya kalau saya itu kalau nih, kenapa kok saya meyakini Abah itu marifat nih? Tak kasih kecil aja contoh. Saya dulu pas gemuk, saya puasa Daud, gerengok noger. Saya puasa Daud. Puasa Daud plus puasa ngerowot. Ngerowot itu nggak makan nasi. Saya itu mungkin orang yang paling sering mendapatkan sisa makanan asobah dari Habib Lutfi. Zaman saya dulu makannya banyak, Abah itu kalau ngambil nasi banyak. Jadi kalau nyisain saya nasi plus lauk. Begitu saya ngerawat, saya nggak pernah matur sama Abah bahwa Miftah ngerawat, bah enggak. Pas pertama kali saya ngerawat, ngaji peresmian masjid di Tegal. Yang disisakan oleh Abah itu apa? Bukan nasi tapi lauk. Yang itu saya meyakini Habib Lutfi itu makrifat. Karena tahu saya nggak makan nasi, yang disisakan cuman lauk. Dulu ketika saya gemuk masih makan nasi, beliau ngambil nasi itu banyak. Ada nasi, ada lauk diberikan kepada saya. Loh, saya itu paling sering Mas. Saya tuh join kopi sama Abah itu sering banget. Le, kopi kule. Lah, kelas Bikri aja ning cangkeme Mustofa lah. Kalau Mustofa kan dulang bikir, orang nganggo sendok sekop tak ada. Allah ya Allah. Makanya hari ini Abah tindak ke istana karena besok ada undangan di istana. Termasuk saya juga diundang. Cuman karena saya besok punya 4 jadwal, saya berat untuk meninggalkan. Saya bilang sama Pak Mensesnek, Mas sorry ya saya nggak bisa datang. Gus Miftah itu tiap tahun diundang nggak bisa datang. Kiai-kiai yang lain datang kok Gus Miftah enggak, kiai ini rapayu kok. Guyu ngekek. Lah saya itu ninggalkan 4 yo mesake lho Pak. Tak tinggal ke istana dipisu-pisuin. Umpama malam ini saya enggak datang. Wah mecena Miftah bajingan ya ngono kok. Kalau yang enggak datang Habib Lutfi, kowe wani misuh iso guwing cangkemmu mis. Enggak mungkin berani kamu mis. Lah sing ra teko Miftah yo dipisui tenan kok. Lah sing enggak datang Habib Lutfi kok kemis ngrasani ya. Manuke iso pindah ning bathuk kowe mes. Ngrasani Abah Lutfi ya Gus Basar ya. Medeni kok. Dina Selasa ya kemis gitu. Ajek. Ya selawatan dulu ya, selawatan karo tak medangan karo ngopi. Ayo Le, lagune sing apik apa Le? Alamate. Ya wis alamate anak soleh. Ya wis. Iki alamate anak soleh iki karakternya belas enggak ada di Mustafa apalagi Biger kira ono. Kan alamatnya anak soleh apa? Bagus rupane itu. Lah kaya ngene kok rupane iki lho. Ya ora bagus belas kok. Sabar Mo, sabar. Tapi Gusti Allah itu selalu memberikan kelebihan di balik semua kekurangan. Rupane elek, suarane lumayan apik. Mustafa kuwi. Lho, lak Biger yo elek njaba jero. Aku mau lak kondok to Gus Basar. Sunahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek. Sehingga besok masuk surganya berlaku sabar dan syukur. Laki-lakinya masuk surga bersyukur punya istri cantik, istrinya masuk surga karena bersabar duwe bojo merongos kaya Mustafa gitu. Jadi itu aja. Sunahnya begitu. Ya untuk perbaikan keturunan lah.
Kalau semua yang cantik dinikahi sama yang ganteng, kasihan. Yang jelek gak kebagian, cantik. Ngono. Sabar, Mus. Menurut cerita anaknya Nabi Adam, kan lahir loro-loro, bleng, lanang cantik, lanang ganteng, wedok cantik. Bleng metu meneh elek-elek. Kemudian kawin silang. Cowok yang ganteng nikah dengan cewek yang jelek, cowok yang jelek nikah dengan cewek yang cantik. Kan Mustafa wajahnya jelek, kata. Insya Allah besok istrinya remuk, cantik. Enak amat kan. Lah jarang lah sing lanang ganteng kayak Pak Bupati sing wedok ayu kayak Mbak Caca ya jarang-jarang. Lah Pak Bupati ya bojone ayu ya lumrah, wong good looking dan good rekening. Makanya kalau Mustafa merasa wajahnya jelek, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrimu glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Lah bojone kemis ya mungkin glowing. Kemis rupane amburadul loh yang ini. Amoh. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alamat anak soleh.
Siap mah, tak voice note di situ. Sebentar mah tak tutup. Sing larang si kemis iki lho mah. Tak kirim mama iki lho. Ngudar Mis. Aman, Gus. Iki mama selak kundur. Ngenteni aku. Mama Salmah itu masih sambah sama saya. Makanya kenapa saya dekat dengan beliau. Garwane Abah Lutfi itu. Kaya ngono nodron malah ndangak matane, biasa wae ngono lho. Terus malah ndom kok tiban dron merongos cangkemmu malah. Ya biasa wae nodron malah ndangak iki lho. Biasa wae ben gambare artistik ngono. Nek ketiban dron rupamu kaya Mustafa. Piye mau? Bocah ganteng piye mau? Ulangi Mas. Yang saya ganteng ora selawat mau lho. Piye mod? Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng rasa nang solawat. Iya. Mangatus Gus. 500. Nah, dikasih Mbak Caca bubur kiranya ancan rumahmu mau kayak bubur ya. Ora apa-apa rezekimu bubur, Caca bubur goreng. Jan. Ya Allah. Sendok kekecilin Cak sekop. Perahu getek ndure laos Mustafa elek rada mrongos. Ora lah. Insya Allah besok calon bojomu salah satu di antara mbak yang pakai jas IPPNU. Iya. Santai aja, Mus. Kalau jodoh pasti ketemu. Kalau tidak jodoh pasti bertamu ya. Kemayu, Mas. Ya iki bocah-bocah hadro adoh sangone ndi bocahku? Sangone masak. Njaluk pira? 500. Ndi asistenku ki? Oh, ilang iki lho. Akeh, Cak. Wis, tak kei iki Cak ben bingung cacahku. Tak kei duit iki wae nyo. Tak kei $100 Singapura, 1.100.000 iki nya ngono. Biker sing manuke cilik. Nah, ini $100 Singapura sama dengan 1.200.000 lah. Ya engko ngituku berambang tak sampluk ndasmu. Nah, jalan ngadekane kono ger. Madhep rono ger. Ayo, percaya mboten lah manuke cilik. Lah kalah sak ngono iki lho. Joger. Yes. Aku kurang apa sih sama kalian? Kalian nggak pengertian sama aku. Kalau ketemu ngerampok tok pokoknya. Orang yang Blitar, yang Kendal podo, mau njaluk duit, nganti rupanya kayak kotak infak. Wes, titik meneh, dari Mama Salmah yang transit. Walagi lu, ya kuliah, lawang cerdas itu dia makan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Lah, wong-wong sing ngoten iki wis percaya bahwa rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka di wilayah itu kemudian kula panjenengan harus ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Wong cerdas itu mampu menetralkan diri, mengendapkan semua ego, kabeh diatur karo Gusti Allah gak repot. Maka kemudian kita diingatkan, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia sudah dijanjikan,
sudah dijaminkan kita masih kejar mati-matian, sementara akhirat yang belum ada jaminan kita lupakan. Kuwi berarti mati mata batinnya. Bila santai wae ini bocah-bocah hadroy wis to rasa mikir mangan. Wis anane apa ki nggih nyuguh sapa. Lah ana sapa bakal entuk apa? Saya mau tanya, lebih penting apa sapa? Sapa goblok itu loh. Sapa itu luwih penting tinimbang apa? Anane apa nggih nyuguh sapa. Lah ana sapa bakal entuk apa? Kesalahan kita itu satu, selalu saja mendahulukan apa dibandingkan sapa. Loh. Sapa jarwo iki lho malah itu lho. Saiki ngene sing paling gampang. Jajan iki apa? Pak Bupati sapa? Adanya apa nggih nyuguh sapa? Lah ana sapa bakal entuk apa? Maka yang seharusnya diprioritaskan itu apane atau sopone? Sapa? Lah pendidikan di Indonesia itu menjadikan kita siapa, bukan untuk mencari apa. Kesalahan orang tua itu kan satu, selalu saja mendahulukan apa dibandingkan siapa. Contoh, sesuk pilihan Bupati Kendal, kamu milih siapa? Orang gagas aku milih siapa, sing penting aku dapat apa. Kui salah. Kudune sing didelok siapa, kalau siapa berarti apa? Prestasi. Kan begitu Pak. Oh, jejak rekam. Kalau lihat apanya ciloko, maka kita itu mohon maaf Pak, wis dikai dalil ar-rasi wal murtasi finar, yang menyuap dan disuap sama-sama di neraka. Wis ra kodal. Wis omongan dulu amplop abang loro yes ngono wae pokoke. Padahal yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Ibu-ibu Kaliwungu, jenengan milih pundi? Nyogok napa disogok? Malah sogok-sogokan. Mereka harus cerdas. Umpama kerja ya sak madya. Wong awake dhewe iki sugih ora mergo kerja kok. Wong nyatane banyak ora kerja ya iso sugih. Ane kan. Ha berali. Nyatane kerja kaya ngopo lah Allah ora maringi sugih ya enggak sugih. Saya dulu itu narik becak 5 bulan, Pak. Ya ora sugih padahal kerja keras. Oh tenan. Tapi memang Pak Bupati, saya itu latihan sabar dari tukang becak. Tukang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpangnya nggak datang, becaknya tumpaki dhewe. Wis enak ya. Saya pernah becak tabrak mobil, dier becak saya remuk, saya nggak marah Pak Bupati. Saya malah nyanyi lagu India. Matane. Sabar. Loh, lagu India ini lah gampang toh, Mus. Yang penting belakangnya tumpai wae raga nganune. Aduh penake matamu, aduh penake. Insyaallah. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup, kerja ikhlas membuat kamu menikmati hidup, kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Umpama Allah niku ngersake awake dhewe sugih tanpa kerja bisa. Tapi Allah niku pirsa, mendapatkan sesuatu dengan melakukan ikhtiar terlebih dahulu itu lebih menyenangkan dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar. Contoh yang paling gampang ini. Ngopo-ngopo dhisik baru entuk. Karo entuk tanpa ngopo-ngopo, itu pasti akan menikmati ngopo-ngopo dhisik baru entuk. Contoh, kelon dhisik bojone baru meteng. Kui luwih asik tinimbang ora kelon moro-moro meteng. Loh, bener gak? Loh. Yo iya kandhani ya. Ngopo-ngopo dhisik baru meteng. Itu lebih menyenangkan dibandingkan orang ngopo-ngopo moro-moro meteng. Mesti kan curiga, jangan-jangan ditengi karo Mustafa ngono kuwi ta. Jadi Cacak bisa aja Gus bayi tabung, lah ya tetap nggak nikmat. Makanya kenapa kalau bigger dikasih uang ditabung bukan dicelengi, karena faktanya ada bayi tabung nggak ada bayi celeng. Oh ini celeng cilik, ya celengnya cilik iki, celengnya gede ya bigger aja.
Makanya apa kemudian bahasanya orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Makanya adik-adik kalau melihat orang sukses kayak Pak Bupati ini, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Karena orang sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin, karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Iya, no mes. Lu kalian enak mau delok wah Gus Miftah viral, terkenal, diundang presiden, diundang pejabat. Itu sekarang. Biyen cewek itu loh nggak ada yang mau sama saya, saking miskinnya saya. Nggak ada yang mau dengan saya. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Tahu gitu aku mau sama Gus Miftah, telat. Lu kemana aja? Iya. Cangkemnya Mustafa. Rupa kayak gini kok Betawi, ya ora pantes kan? Iya. Papa pikir jangan keluar rumah. Kenapa? Di luar rumah panasnya ngentang-ngentang. Insyaallah. Cak, ini kalau ngaji ning TV lain nggak bisa, Cak. Cuman TV saya, Cak, BTV, Cak. Nah, yang terakhir. Wal mukmin ya'isu liya'budillah wahdah. Wong mukmin hidup tujuannya hanya satu, untuk menyembah Allah yang satu, yang esa. Maka kemudian kita diingatkan bahwa perjalanan hijrahnya Kanjeng Nabi adalah manhajarosu, untuk meninggalkan keburukan. Kalau Sayyidina Utsman mengatakan hijrah itu adalah farraqat bainal haq wal batil, orang yang mampu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Lah dinati mawon awake dhewe bulan Muharram ini memperbarui imannya. Wong ya entuk kok jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi yang bisa diperbaharui itu tidak hanya mobilnya, tidak ada motornya, tapi juga istrinya. Setuju, Cak? Setuju. Imannya, Cak, imannya bukan istrinya. Insya Allah kalau Pak Diko ini insya Allah suami yang istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Dan yang jelas beliau ini suami yang bertakwa, takut istri tua. Oh, nggak ada yang muda. Ingat Pak Diko, sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda, tetap pada akhirnya tetap tua. Kan nggak mungkin muda terus, masih tua barang mas gitu loh. Santai, Cak. Maunya upgrade matamu bojo kok upgrade gitu. Kayak saya kemarin di pondok ada orang datang, "Bah, boleh nggak saya menikahi anak sekolah?" "Nggak boleh." "Lah terus kenapa, Bah?" "Nunggu pulang. Sekolah kok dirabi gila aku." Ya janganlah. Sama dengan boleh nggak menikahi teman sekantor? Nggak boleh, satu saja capek. Sekantor kok dirabi gitu. Nggak boleh. Kayak kemarin Gus Basar di Jogja lucu lagi. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Ya Allah, aku. Ya anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Yang mati anaknya ini. Wes Blitar, aku iso tanggal 7 ngene Cak Percil wayangan nih. Sama seniman-seniman. Kowe tak jak apa ora? Alah, mau entek meneh duitku ketemu awakmu. Men ketemu njaluk duit kok. Kowe nraktir aku. Ketemu pirang perkara. Bocah-bocah kaya kok nraktir aku iki lho. Iyalah. Ya serawa boleh dongake Gus Miftah panjang umur le ya. Pokoknya besok Pak Bupati Gus Miftah masuk surga, sing awal bocah-bocah JSN. Nah, neng ya kuwi aku sama Pak Bupati Kelon sama bidadari awakmu hadroan toh. Tetep. Lanjut Gus. Oke. Pak Bupati udah bidadari nomor berapa? Nomor 7. Sedang apa? Kerimbat. Santai, cacak roaming santai aja le. Insyaallah. Bintang Rabio, kuwi malah wal aqilu yakul li'aish. Jadi wong pinter ki dia enggak akan terpengaruh dengan apapun. Percaya, rezeki ono sing ngatur. Maka segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah, Cuk. Selamat tahun baru Muharram.
Yang datang minta doa saya doakan, yang datang minta maaf saya maafkan, yang datang minta uang saya minta maaf. Ya. Sudah jam 12:30. Enggak, saya ditunggu sama mama, enggak enak. Kita menghormati mama. Mama udah nunggu dari tadi, kasihan. Beliau itu nyempet-nyempetin datang ke sini. Nah, karena cari berkah, kita cari beliau memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bukan beliau yang cari berkah ke kita, tapi beliau yang memberikan keberkahan untuk kita. Terima kasih seluruh teman-teman MWCNU Kaliwungu Selatan, terima kasih sponsor, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih bubur Caca, walaupun gak nyponsori. 2 biji. Nanti tak makan untuk sahur, Cak. Santai aja, Cak. Dulu saya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.